Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakninya salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan yang pendek ini, khatib tak lupa berwasiat kepada kita bersama, bil khusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama, ketika datang bulan Agustus, maka kaum muslimin atau seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia bersukacita, bergembira ria. Mereka memperingati hari lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia, hari lahirnya negeri yang kita cintai ini. Mereka melaksanakan berbagai macam aktivitas yang seakan-akan seperti itulah merdeka. Mereka panjat pinang, mereka lempar bantal, mereka tarik tambang, mereka makan kerupuk, mereka tarik balon dan segala macam. Seakan-akan itulah merdeka. Padahal kita di awal tahun 1945, para pendiri negara yang kita cintai ini mengatakan bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan ini bukan atas dasar seseorang, bukan atas perjuangan seseorang, tapi murni atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi bukan karena jasa seseorang, bukan karena jasa para pejuang-pejuang, bukan. Semuanya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui di sekolah-sekolah kita disampaikan kepada kita bahwa kita, negeri yang kita cintai ini, pernah dijajah oleh Belanda secara fisik lebih kurang 350 tahun, katanya begitu. Tapi dalam faktanya tidak pernah ada Belanda menjajah negeri kita 350 tahun. Tapi kita merdeka setelah 350 tahun Belanda datang ke Indonesia, itu betul. Tapi ketika kita merdeka setelah dijajah 350 tahun, itu tidak betul. Kenapa begitu? Contoh negeri yang kita cintai, Minangkabau, kita diduduki Belanda baru tahun 1837 setelah ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol. Itu lebih kurang 112 tahun sebelum kita merdeka. Jadi bukan 350 tahun. Aceh ditaklukkan Belanda sudah tahun 1900-an. Baru 40 tahun setelah itu baru kita merdeka. Jadi tidak benar ketika kita dikatakan dijajah oleh Belanda 3,5 abad lamanya. Tapi kita merdeka setelah 3,5 abad Belanda datang ke negeri kita, mungkin itu. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah rahimakumullah, secara fisik Belanda sudah pergi dari negeri yang kita cintai ini. Pasukan-pasukannya sudah tidak ada di negeri kita. Tapi tatkala dia pergi dari negeri yang kita cintai ini, Belanda masih meninggalkan berbagai macam pemikiran, berbagai macam pemahaman, berbagai macam ide yang dia tinggalkan di negeri kita. Dan tatkala kita merdeka, kita menggunakan segala pemikiran, segala ide yang ditinggalkan oleh Belanda itu. Ini adalah sebuah kebodohan. Ketika kita mengatakan merdeka, ketika kita mengatakan terbebas dari penjajahan, tapi tatkala penjajah pergi, kita menggunakan apa yang dia gunakan kepada kita. Ini luar biasa. Kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah. Padahal kita mengatakan bahwa
kita merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul merdeka karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu mengandung konsekuensi kepada kita kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah. Karena Allah memerintahkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalaulah seandainya kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, aku akan tambah apa yang telah aku berikan kepada kalian. Wala in kafartum, jika kalian kufur, kata Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, maka azabku sangat bersangatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, sungguh sayang, ketika kita merdeka, kita menyatakan merdeka karena Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sama sekali tak melirik, sama sekali tak melihat, sama sekali tak memperhatikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan, bagaimana hukum Allah Subhanahu wa taala mengatur berbagai macam seluk-beluk kehidupan kita, mulai dari urusan individu kita, mulai dari urusan bermasyarakat kita, bahkan urusan bernegara kita. Kalaulah betul kita mengatakan bahwa merdeka ini atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bukti kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita akan gunakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan kepada kita, fahkum bainahum bima anzalallah. Maka putuskanlah perkara di antara kalian, kata Allah, dengan apa yang Allah telah turunkan. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah kalian memutuskan perkara di antara kalian dengan apa yang Allah telah turunkan. Dan banyak-banyak ayat-ayat yang lain yang memerintahkan bagaimana penguasa ini, bagaimana negara ini diatur oleh hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini, tatkala kita menyatakan merdeka atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang menginginkan hukum Allah Subhanahu wa taala ditegakkan, dituduh dengan berbagai macam hal. Dituduh sebagai orang radikal, dituduh sebagai orang yang teroris dan segala macamnya, dituduh sebagai orang-orang yang intoleran. Padahal kita menyatakan secara eksplisit, secara jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala hari ini ketika ada orang berjuang, ada orang berusaha mengembalikan ke jati diri aslinya, bahwa kita harus dihukum oleh hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kepada kita, ini tidak sepantasnya, ini tidak sepatutnya, kita beragam dan kita segala macamnya. Maka mereka mengatakan ketika ada orang yang ingin merubah negeri ini, mengajak kita untuk kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka akan cegah dengan sekuat tenaga mereka. Tapi tatkala mereka terhambat dengan undang-undang ini, terhambat dengan konstitusi ini, maka mereka berusaha mendiskusikan bagaimana undang-undang dasar ini kita amandemen. Kita ingat 2 hari yang lalu pimpinan MPR RI mendatangi Presiden Republik Indonesia. Mereka mengatakan bahwa sudah sepatutnya kita melakukan amandemen kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ini luar biasa, kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah. Tatkala kita kaum muslimin ingin kembali menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kepada kita, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 itu harga mati. Tapi tatkala keinginan mereka, apa yang mereka inginkan terhambat dengan itu, maka mereka berusaha melakukan perubahan itu. Tapi tatkala kita ingin melakukan perubahan itu untuk supaya lenggang, supaya mudah dilaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kepada kita itu tindakan intoleran, itu tindakan inkonstitusional. Begitulah kondisi kita kaum muslimin. Kita jamaah Jumat rahimakumullah. Tatkala kita menyatakan diri kita merdeka, tatkala kita menyatakan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita menyimpang dari hukum Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan kepada kita bahwa seandainya kita ingin merdeka untuk meningkatkan kesejahteraan kita, negeri yang adil dan makmur, kemahrifah lah jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu cita-cita dan harapan kita. Apa mana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Negeri yang baik di bawah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kapan negeri itu baik? Kapan negeri itu di bawah ampunan Allah? Tatkala kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala,
Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Apa kata Allah kepada kita? Wa man a'rada an zikri. Itu ayat yang kita bacakan di awal khutbah tadi. Wa man a'rada an zikri. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang sempit. Itulah kondisi negeri yang kita cintai ini. Negeri yang kaya raya. Bahkan orang-orang Arab mengatakan bahwa Indonesia bagaikan sepotong surga yang dikirim ke dunia. Tapi di negeri yang gemah ripah loh jinawi ini, di negeri yang subur makmur ini, di negeri yang berlimpah harta kekayaan ini, penduduknya miskin. Tapi yang kaya siapa? 1% dari penduduk Indonesia menguasai lebih dari 90% sumber daya yang ada di negeri yang kita cintai ini. Tapi sebagian besar kita, rakyat Indonesia, rakyat yang Islam ini, yang mengaku merdeka, tapi mereka ditinggalkan. Apakah begitu merdeka? Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Kalaulah kita berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberi kehidupan yang sempit. Negeri yang kaya raya, yang luar biasa kayanya, tapi kita punya hutang lebih dari 7.000 triliun. Bayangkan itu. Masing-masing kita yang baru lahir ke dunia, terhitung di pundaknya, terhutang 28 juta per orang. Jadi masing-masing kita yang hadir di masjid ini punya hutang 28 juta. Karena hutang negeri ini lebih dari 7.000 triliun. Padahal kekayaan alam kekayaan alam kita luar biasa. Salah satunya kita olah dengan benar, itu akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa kepada negeri yang kita cintai ini. Tapi karena kita berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dijatuhi oleh berbagai macam kemiskinan. Maka negeri kita kalau dihitung jumlah penduduk miskin, kalau dengan standar internasional, maka penduduk miskin kita lebih dari 50%. Tapi kemarin yang diturunkan bukan kemiskinan, tapi standar kemiskinan yang diturunkan. Seakan-akan kemiskinan di negeri kita bertambah turun, padahal yang diturunkan standar kemiskinannya. Kalaulah dinaikkan standar internasional bahwa kemiskinan itu pendapatan $2 per hari, maka penduduk miskin di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Begitulah negeri yang kita katakan merdeka, yang kita cita-citakan merdeka. Di negeri yang kita cintai ini, betapa banyak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak hukum-hukum yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan. Riba hari ini merajalela. Luar biasa merajalelanya. Kemarin kita mendengar kabar pinjaman online di Indonesia lebih dari 135 triliun beredar di seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Di Jakarta saja lebih dari 15 triliun. Dan orang-orang yang terjerat hutangan pinjaman online hari ini itu luar biasa banyaknya. Bahkan kita mendengar beritanya ada yang bunuh diri dan segala macamnya. Padahal riba itu jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Tapi negeri yang kita cintai ini menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba yang betul-betul dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu perbuatan biasa. Mungkin kalau kita lihat hari ini, hampir semua penduduk negeri ini terlibat dengan itu. Maka kalau seandainya kita sudah terbiasa dengan riba, perzinahan sudah terbiasa di suatu negeri, maka Rasulullah mengatakan kepada kita, "Inna zuhara zina war riba fil qaryah." Kalau seandainya zina dan riba itu sudah biasa di tengah-tengah suatu kampung, fa'ahallu azab Allah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala banyak bencana, tatkala banyak berbagai macam kesusahan melanda kita, bisa jadi ibarat akibat dari perbuatan-perbuatan kita melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita ingin betul-betul merdeka, maka betul kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena Rasulullah mengatakan kepada kita, "Umirtu an aqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yaqulu la ilaha illallah, hingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Artinya adalah yang namanya merdeka itu kita menghamba betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menghamba kepada harta, kita tidak menghamba kepada tahta, kita tidak menghamba kepada wanita, tapi betul-betul menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita ingin harta, tatkala kita ingin tahta, tatkala kita ingin wanita, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan.
Maka ketika kita menjalankan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, itulah yang merdeka sesungguhnya. Maka kewajiban kita kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita berusaha bagaimana kita betul-betul menjadi orang yang merdeka, orang-orang yang taat dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana negara ini betul-betul merdeka, yaitu negara yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jikalau negara ini kita lihat belum menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita bersama berjuang untuk mewujudkan bagaimana negara ini diatur oleh hukum Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur